Ya, pemirsa, Bank Indonesia kembali mengambil langkah berani dengan mempertahankan suku bunga acuan tetap di level 5,75%. Dengan demikian, Bank Sentral telah menahan BI 7 Days Reverse Repo Rate selama 8 bulan berturut-turut. Dengan asesmen menyeluruh tersebut, rapat Dewan Gubernur RDG Bank Indonesia pada 20 dan 21 September 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 5,75%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan mempertahankan suku bunga BI rate ini sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1% pada tahun 2023 dan menurun menjadi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024. Kebijakan moneter tetap difokuskan untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dan juga langkah untuk mitigasi dari dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Demikian pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio saat penyampaian hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode 20 hingga 21 September 2023 yang memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan atau BI 7 Days Repo Rate di level 5,75%. Dengan demikian, Bank Sentral telah mempertahankan level suku bunga acuan persen selama 8 bulan berturut-turut sejak Januari 2023 lalu. Keputusan mempertahankan BI rate konsisten dengan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1% pada tahun 2023 dan menurun menjadi 2,5 plus minus 1% pada 2024. Selain itu, fokus kebijakan moneter diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dan mitigasi dari dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, berdasarkan pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC pada tanggal 19 hingga 20 September 2023, Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di kisaran 5,25% hingga 5,50%. Jakarta, Tim Liputan ADX Channel. Ya, berikutnya kita akan sampaikan pergerakan laju inflasi secara tahunan. Kita akan cermati sejauh mana pergerakannya dari Desember 2022 lalu. Ya, tercatat 5,51%, kemudian di Januari 2023 ada penurunan menjadi 5,28%, naik lagi 5,47% di bulan Februari dan trennya sudah mulai cenderung turun ya, sempat mencapai level terendah 3,08% di bulan Juli 2023, namun bulan Agustus ada kenaikan sekitar 3,27%. Dan berikutnya bagaimana dengan pergerakan inflasi? Ini perbandingan ya Agustus 2023 dengan Agustus 2022. Justru terjadi deflasi, kita lihat 0,02% di Agustus 2023, Agustus 2022 lalu minus 0,21%. Dan bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah pemirsa? Kita lihat pergerakannya dari tanggal 7 September sampai dengan 20 September. Ya, ini dia kecenderungannya sudah mulai ada sedikit pelemahan yang berlanjut begitu ya untuk rupiah terhadap dolar Amerika, terakhir di 15.396 rupiah per dolar Amerika. Baik, untuk membahas terkait dengan pergerakan suku bunga acuan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat juga Mas. Baik, ini dia lagi dan lagi nampaknya Bank Sentral tetap mempertahankan level suku bunga acuannya begitu di 5,75%. Apa sih yang membuat BI begitu pede, sementara tadi juga sudah disampaikan The Fed pun ikut mempertahankannya di 5,5%. Ini spread yang tidak terlalu jauh ini Pak Joshua. Ya, jadi tentunya kita melihat bahwa keputusan BI tersebut diambil mempertimbangkan bahwa suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo saat ini di level 5,75% itu masih tetap konsisten untuk menjaga ekspektasi inflasi di tahun ini dan juga tahun depan, serta juga untuk mendorong stabilitas rupiah. Kalau kita melihat tadi dari sisi inflasinya memang sudah kembali kepada jalur target inflasi Bank Indonesia
Namun tentunya BI melihat di sisi yang lain, nilai tukar rupiah dari kurang lebih dalam 2-3 bulan terakhir ini mengalami pelemahan ya. Kalau kita melihat selama kuartal ketiga tahun ini sudah melemah kurang lebih sekitar 2,5% ataupun 380 poin ya dari akhir kuartal kedua tahun ini. Sehingga hal itu yang membuat kondisinya Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya, dan juga sebenarnya jika kita kaitkan dengan ekspektasi Bank Indonesia terkait dengan suku bunga Fed, ini juga masih tetap inline ya, bahwa BI memperkirakan kemungkinan Fed akan kembali lagi menaikkan 1 kali lagi di bulan November mendatang. Oke. Dan itu sekalipun memang kalau kita melihat dari sisi nominal policy rate-nya cenderung par ataupun sama, namun kembali lagi kita perlu melihatnya dari sisi real policy rate ataupun dibandingkan dengan tingkat inflasinya, dan juga bagaimana kita melihat dari sisi rating ya, sovereign rating Indonesia yang saat ini kita sudah bisa disejajarkan dengan beberapa negara maju lainnya dalam hal investment grade ya, sehingga itulah yang membuat, karena kalau kita bandingkan kenaikan suku bunga Fed sejauh ini ya dari 2022 awal 2022 sampai dengan saat ini, suku bunga Fed sudah naik lebih dari 5%, ya, 5,25%. Sementara itu suku bunga BI ini naiknya sekitar 2,25%. Artinya kalau kita melihat dari sisi besaran kenaikannya sejauh ini, Bank Indonesia tidak mengikuti sepenuhnya ya, tidak mengekor arah kenaikan suku bunga Fed, yang artinya Bank Indonesia tetap fokus bagaimana suku bunga acuan Bank Indonesia tersebut ini mempertimbangkannya dengan kondisi inflasi domestik dan juga bagaimana stabilitas rupiah. Dan kalau kita bisa melihat stabilitas rupiah, sebenarnya sekalipun tadi di kuartal ketiga ini kita cenderung melemah rupiah kita, tapi dari sisi volatilitas rupiah masih relatif menurun trennya dan bahkan cukup rendah. Baik, kalau kita lihat memang dasar penentuan dari suku bunga acuan, pergerakan inflasi, kemudian nilai tukar rupiah. Kalau memang inflasi ini on the track begitu, kembali lagi di level 3%, bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah? Apakah itu yang menjadi concern dari Bank Sentral saat ini? Apakah dengan kondisi itu yang membuat akhirnya tetap ditahan, atau sebenarnya ada peluang sih kemarin itu kalau misalnya rupiah saja bisa ikut stabil, bisa diturunkan begitu Pak Joshua? Iya, sebenarnya kalau rupiahnya relatif stabil, dan ini kan ada beberapa perkembangan terbaru ya dari FOMC bulan September ini, di mana kalau kita melihat dari summary economic projection indikator ekonomi Amerika, the Fed merevisi ke atas beberapa indikator ya, seperti PDB, inflasi, dan juga merevisi ke bawah untuk tingkat pengangguran. Dan yang menariknya juga kalau kita lihat dari sisi median ekspektasi dari anggota FOMC terkait dengan arah suku bunga Fed di tahun depan, ini memang sedikit dinaikkan ya, artinya pemangkasan suku bunga yang diperkirakan sebelumnya cukup besar ternyata ini dikurangi ya, artinya ini berkaitan erat juga dengan higher for longer ya, artinya suku bunga Fed ini akan setelah nanti seandainya dinaikkan di bulan November, kemungkinan besar masih akan dipertahankan untuk beberapa waktu ke depan ya. Artinya untuk mengantisipasi hal tersebut, tentunya Bank Indonesia perlu melihat ataupun mempertimbangkan dampaknya kepada nilai tukar rupiah apabila suku bunga Fed higher for longer tersebut gitu ya. Sehingga makanya inilah saya pikir keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga acuannya, saya menilainya tepat untuk bisa menjaga rupiah dan juga stabilitas rupiah dan juga menjangkar ekspektasi inflasi domestik. Itu dia, berarti memang sambil menunggu peluang bahwa memang the Fed ini ada kenaikan ya 1 kali lagi. Misalnya nanti posisinya sama suku bunga acuan Bank Sentral Amerika dengan Indonesia ini, dampak-dampak apa saja yang nanti akan terasa begitu di perekonomian kita? Ya tentu kita juga melihat dari sisi dampak jangka pendeknya ya kepada jalur di pasar keuangan. Yang tadi tentunya berkaitan dengan tingkat ataupun nilai tukar rupiah, dan juga kalau kita melihat dari sisi pasar obligasi, kita juga melihat kan suku bunga ataupun yield imbal hasil dari surat utang pemerintah Amerika US Treasury ini sudah naik hingga 4,5%. Dan dalam terakhir ini saja sudah naik 17 basis poin, sehingga itulah yang menyebabkan mengapa
adanya kenaikan juga dari imbal hasil dari surat utang pemerintah Indonesia 10 tahun saat ini yang berkisar 6,8% ataupun selama seminggu terakhir ini naiknya sekitar 11 basis point. Dan kaitannya lagi ya ini dampak jalurnya saya pikir lebih kepada jangka pendek di pasar keuangan. Dampaknya kepada perekonomian tentunya ya ini bisa saja mempengaruhi ya, tapi saya pikir ini lebih dampaknya akan lebih lagging dan butuhkan penyesuaian waktu ya dampaknya Oke. kepada perekonomian langsung ya, mungkin berkaitan terkait dengan perdagangan ya karena tadi dampak dari tren rupiah yang mungkin ruang penguatannya cukup terbatas, namun saya pikir dari sisi kinerja investasi kita melihat di sini kinerja saham justru malah dalam sepekan terakhir ini mengalami penguatan ya, dan bahkan sudah menembus level 7.000 lagi gitu ya. Betul. Artinya kondisi ini yang menyebabkan bahwa dampaknya memang akan mix ya, tapi Iya, iya. ya tentunya kita perlu melihat Bank Indonesia sekalipun tetap mempertahankan suku bunga acuannya, tapi dalam rangka menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia tetap memiliki beberapa amunisi ya, misalkan melakukan triple intervention, lalu juga dengan instrumen TD DHE falasnya ya, dan Oke. juga yang baru saja dikeluarkan juga instrumen SRBI ya, semuanya ini kan dalam rangka untuk mendalami pasar uang dan juga untuk bisa menarik masuknya investor asing ya di dalam instrumen BI tersebut, sehingga harapannya ini tetap bisa mendorong stabilitas rupiah karena peningkatan dari likuiditas falas di dalam negeri sendiri. Baik, kekhawatiran untuk capital outflow nampaknya tidak terjadi kalau melihat dari sisi fundamental, kemudian tadi ada pasar keuangan dan juga pasar modal kita yang justru sedang mengalami tren kenaikan ini, Pak Joshua. Kita akan bahas lagi lebih lanjut di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan market review dan berikut ini kami sampaikan kembali sejumlah data terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat dari kuartal 1 2022 sampai dengan kuartal kedua di tahun 2023. Ini dia tren dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai level tertinggi di kuartal 3 tahun lalu 5,73%. Kemudian rata-rata berada di 5,02%, 5,03% sampai dengan di kuartal kedua tahun ini 5,17%. Berikutnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini dari kuartal kedua tahun 2023 ini cenderung mulai naik lagi sejak kuartal 4 tahun lalu 4,48%, kemudian di kuartal 1 4,54% dan di kuartal kedua tahun ini menjadi 5,23%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Pak Joshua, kita akan lanjutkan kembali dari sisi tren laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Anda melihat bagaimana kondisi fundamental Indonesia terlebih dahulu ini? Apakah memang tadi sesuai juga dengan langkah Bank Indonesia yang masih tetap percaya diri mempertahankan level bunga acuannya? Ya, tentu kita melihat bahwa dari sisi dampaknya kepada perekonomian real, ditahannya suku bunga ini kan tentunya akan bisa membatasi kenaikan dari cost of fund dan juga cost of borrowing ya bagi perusahaan ataupun para korporasi yang ingin melakukan ekspansinya. Namun tentunya kita perlu melihat lebih detail lagi kalau kita masuk kepada sektor perbankan ya terkait dengan penyaluran kredit yang kita lihat jauh ini secara tahun kalender memang trennya cenderung melambat ya, ataupun dibandingkan dengan kondisi tahun kalender yang di bulan yang sama sampai dengan bulan Juli di tahun lalu. Dan ini tentunya kita perlu melihat salah satunya betul ada faktor dari dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI terhadap suku bunga kredit perbankan, namun relatif itu masih relatif tidak masih teroffset ataupun masih ada faktor yang lebih dominan lagi, yakni memang permintaan kreditnya relatif yang terbatas. Tapi kalau kita lihat fundamental, mestinya dengan kondisi tadi bahwa inflasi cenderung trennya menurun, lalu juga suku bunga relatif stabil, rupiah pun juga dengan dengan bauran kebijakan Bank Indonesia harapannya juga relatif stabil, mestinya pertumbuhan ekonomi kita akan cenderung cukup baik ya sampai dengan akhir tahun ini. Meskipun memang risikonya di semester kedua tahun ini kita perlu cermati adalah terkait dengan normalisasi dari harga komoditas ekspor yang pada akhirnya nanti akan berdampak kepada perlambatan ataupun penurunan kinerja ekspor. Sekalipun di sisi lainnya baik konsumsi
masih relatif akan cukup solid seperti itu. Iya, sementara kalau kita lihat neraca perdagangan kita juga masih mencatatkan surplus ini ya, Pak Joshua. Iya, tapi kalau kita melihat secara volume Hmm, ya, baik dari karena kan kita tahu bahwa situasi global beberapa negara Eropa sudah masuk dalam resesi seperti Jerman misalkan, hmm, dan juga kita melihat dari sisi China ya, ekonomi China pun juga dari beberapa kajian lembaga internasional pun juga menitik beratkan hmm, dampak dari perlambatan China tersebut terhadap ekonomi Asia secara keseluruhan, oke, karena negara-negara di Asia termasuk Indonesia cukup bergantung ya kepada negara ya, pada perekonomian Tiongkok gitu. Jadi pada saat perekonomian Tiongkok ini cenderung melambat, ya tentunya ini kita juga melihat secara nilai volumenya, pertumbuhan hmm, volume ekspor Indonesia ke China ini untuk beberapa komoditas sudah mengalami penurunan. Sehingga itu yang oke, kita perlu cermati bahwa dampaknya akan dan ini juga terlihat ya bahwa di kuartal kedua neraca transaksi berjalan kita sudah defisit, dan juga kalau kita melihat porsinya meskipun pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua tadi di atas 5%, ya. namun kontribusi dari net ekspor sudah mulai cenderung terbatas seperti itu. Nah ini menarik lagi kalau kita bicara mengenai komoditas bahan pangan di Indonesia yang sangat sensitif terkait dengan pergerakan inflasi ya. Nah lantas bagaimana dengan harga beberapa komoditas memang turun, tapi beras ini masih terus menunjukkan tren kenaikan dengan musim El Nino yang kita tahu ini membuat kemarau berkepanjangan nih Pak Joshua. Ya, kita melihat memang dampak dari El Nino Hmm, itu satu yang kita lihat ini karena produksi beras global pun juga trennya menurun, sehingga harga beras di pasar internasional pun juga trennya meningkat. ya, Dan hal ini tersebut diperparah lagi dengan beberapa negara yang juga membatasi kebijakan ekspor hmm, dari pangan khususnya beras ini ke negara lain ya, karena untuk pemenuhan kebutuhan domestiknya terlebih dahulu gitu ya, sehingga betul. ini yang menjadi kompleks permasalahan harga beras ke depannya, karena ya kita bisa saja membuka keran impor, tapi sumbernya dari mana? Karena beberapa negara yang yang produksi berasnya cukup yang surplus gitu misalkan, ataupun produksinya cukup besar, tapi mereka pun membatasi ya untuk Hmm, kebijakan ekspornya gitu. Jadi artinya eh, harga beras ini memang cukup berat, tapi harapannya kita berharap bahwa di tengah kondisi El Nino saat ini, harapannya nanti di masa panen raya yang kedua di tahun ini, dan juga nanti panen raya besar di awal tahun depan, harapannya ini akan bisa membatasi ya, oke. ataupun bisa mendorong kecukupan ketersediaan stok pangan khususnya beras ini, sehingga harapannya kita melihat bahwa ini tidak berdampak signifikan kepada inflasi di tahun ini, dan juga harapannya sampai dengan inflasi tahun depan. Iya, karena kontribusinya cukup besar ya terhadap inflasi di bulan Agustus saja secara bulanan 0,05%, sementara secara kumulatifnya 7,99% ini, Pak Joshua. Apakah ini yang menjadi salah satu concern nanti apakah akan berdampak juga terkait dengan rapat Dewan Gubernur BI berikutnya ini? Ya, saya pikir tentu dari sisi inflasi pangan ini Hmm, tentunya akan menjadi faktor yang dipertimbangkan ya, karena inflasi pangan tentunya pada akhirnya akan mempengaruhi juga inflasi umum ya, ya, dan juga inflasi inti yang menjadi titik berat ataupun pertimbangan utama dari keputusan Bank Sentral gitu ya. Namun sejauh ini kita melihat bahwa Bank Indonesia berkoordinasi juga dengan pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah dalam hal tim pengendalian inflasi nasional dan juga tim pengendalian inflasi daerah, ini terus berkoordinasi ya dalam hal tadi monitoring dan juga bagaimana menjaga stabilitas ketersediaan pangan, ataupun memang ada suplai pangan yang terganggu, tentunya ya. diupayakan adanya kerjasama antar daerah, sehingga tadi kita harapkan bahwa ini tidak sampai berpengaruh kepada ekspektasi inflasi. Nah, oleh sebab itu dalam rangka menjaga ekspektasi inflasinya, oleh sebab itu makanya keputusan BI masih tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuannya di level 5,75%. Oke, proyeksi ke depan berarti dengan tekanan yang kemungkinan akan bertambah lagi dari sisi inflasi yang disumbang oleh tadi kenaikan harga bahan pangan, kemudian pergerakan nilai tukar rupiah yang juga cenderung naik karena The Fed yang masih mempertahankan dan ada peluang lagi untuk menaikkan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika. Apakah potensi ke depan suku bunga acuan kita akan naik atau bisa ada peluang turun, Pak Joshua?
Iya, saya melihat dengan tadi Ya, kondisi ruang bahwa ataupun potensi inflasi ya. Jadi kita melihat tadi bahwa ada satu risiko inflasi yang datang dari harga beras dan juga pangan. Namun kita harapkan bahwa pemerintah dapat memitigasi hal tersebut ya, karena kalau dan ini karena menjadi hal sangat penting ya untuk supaya konsisten dengan upaya pemerintah untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena kalau inflasi tidak terkendali tentunya nanti akan apalagi dengan berkaitan dengan beras ya, ini ya. komoditas pangan yang pokok gitu ya, sehingga dikhawatirkan nanti daya beli masyarakat menurun dan juga upaya pemerintah untuk bisa mendorong ataupun menekan tingkat kemiskinan ini sudah tertuang dalam APBN 2024, ini jadinya jadi sulit tercapai gitu ya, sehingga harapannya tentu pemerintah akan melakukan all out, melakukan segala macam upaya dari Oke. sisi Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian gitu ya, dan juga kementerian terkait lainnya, sehingga harapannya ketersediaan pangan ini akan bisa terjaga dan harapannya tidak sampai memberikan dampak yang signifikan kepada inflasi, sehingga harapannya tadi disampaikan juga dalam press conference hasil rapat RDG bahwa inflasi tahun ini di kisaran 3 plus minus 1% dan juga tahun depan 2,5 plus minus 1% itu dapat bisa tercapai. Oke, jadi potensinya akan tetap ditahankah di suku Iya, bunga acuan? karena tadi kita melihat bahwa di satu sisi tadi Ya. ada risiko inflasi sampai dengan semester 1 tahun depan, dan juga tadi higher for longer dari kebijakan Fed, suku bunga Fed. Sehingga memang yang kita perkirakan sebelumnya bahwa BI memiliki ruang lebih awal untuk memangkas suku bunganya, sepertinya ada kecenderungan BI mungkin masih akan menahan juga lebih lama ya. Artinya untuk beberapa waktu ke depan ini BI sambil melihat bagaimana perkembangan inflasi di dalam negeri dan juga bagaimana arah suku bunga Fed ya, tentunya kejelasannya akan lebih clear nantinya di rapat FOMC bulan November ya, harapannya seperti itu, sehingga untuk arah suku bunga BI ke depannya akan bisa lebih terukur lebih awal, dan ya mudah-mudahan ruang penurunannya ada, dan meskipun memang karena tadi yang tadi kami sampaikan bahwa median suku bunga Fed penurunannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan median ekspektasi di bulan Juni yang lalu, sehingga ini pun juga mungkin penurunan suku bunga BI-nya pun juga relatif akan juga menyesuaikan. Artinya kita lihat bahwa jangan sampai juga kita menurunkan lebih besar dibandingkan penurunan suku bunga Fed di tahun depan gitu. Sehingga tentunya beberapa faktor itu akan menjadi pertimbangan yang penting bagi bank sentral dalam menentukan suku bunganya. Berarti banyak faktor nanti akan ikut menjadi salah satu kontribusi ya dalam pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia berikutnya. Baik, Pak Joshua, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan, analisis yang luar biasa sekali terkait dengan pergerakan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Joshua. Salam sehat, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.